Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Untuk hari ini kita mulai lagi mempelajari materi tentang AI, Artificial Intelligence. Kalian udah tahu ya AI. Salah satunya metode bahwasanya kita untuk mencari berita-berita untuk pesan atau gambar atau apa. Sekarang kan media namanya ya mungkin kalian bisa lihat dari AI salah satunya Gemini, apalagi ChatGPT, semuanya udah ada ya. Nah sekarang ini kita untuk mempelajari mengimplementasikan AI tersebut ya. Namanya coding artificial. Nah, di sini Bapak harapkan biasanya kita tujuan dari pembelajaran itu agar menjelaskan nanti algoritma dan perannya dalam pemrograman. Nah, apa itu algoritma? Kalian udah tahu semua ya, algoritma adalah struktur kerja daripada objek tersebut. Kayak contoh, kalau kalian membuat sesuatu, itu kan ada awal mulanya, awal mula tahapannya baru feedback, setelah tahapannya baru apa yang target yang mau dikerjakan. Nah, ya, itu adalah merupakan tahapan dari algoritma. Contoh, kalau seandainya Bapak dari Kabar mau ke Padang, ya kan, Bapak bisa saja dari Pekanbaru ini melewati Makinang dulu, Makinang jam 9, jam 9 Pariaman nyampe Padang. Ya benar ya, itu algoritma ya, itu algoritma. Nah itu apa? Tapi muncullah Profesor Farhan dari Pekanbaru, dia mau ke Padang juga, ya kan, mau ke Padang juga ya, dilewati dari Padang, dari Pekanbaru, terus ke Pekanbaru, Medan, terus ke Boncol, terus sampai ke Padang, muter ya. Mana yang benar dari pernyataan? Sama-sama benar. Algoritmanya sama ya, cuman ada yang pendek, ada yang panjang. Tergantung kita mau jalan yang mana, mau jalan yang benar kan, atau jalan yang salah. Itu sama-sama benar, ya kan? Sama-sama benar, nggak ada salahnya. Cuma alurnya begitu panjang. Nah itu dia. Dan perannya dalam pemrograman itu mungkin dari yang panjang, segitu panjang kita kan bisa kita perpendek ya kan. Pokoknya kita membuat suatu program panjang, ya kan. Coba persingkatnya pakai apa? Pakai apa? Panjang banget. Pakai apa? Program. Pakai apa? Kalau ada yang panjang, pakai Java lebih pendek. Ya. Oke, yang kedua itu menyusun algoritma dalam bentuk flowchart, ya kan, atau sekolah. Nah, begitu juga flowchart. Flowchart adalah sama dengan itu urutan-urutannya juga, cuma kalian berbentuk dengan simbol dan simbol dan isinya, ya kan. Terus mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman sederhana. Bahasa itu kan banyak ya. Mesti bahasa itu mau bahasa Pascal, C++, Delphi, apa aja boleh. Cuman di sini kita orientasi ke Python. Python itu merupakan bahasa ya. Python merupakan bahasa Python atau C++, ya. Python atau C++. Melakukan dibagi, ya kan, untuk memperbaiki kesalahan dan mengetahui dari kesalahan dari coding tersebut. 5. Merefleksikan proses berpikir komputasional dan menyelesaikan masalah.
kita menyelesaikan masalah itu dengan secara komputasional, ya, bukan secara non komputasional. Di situ salah satunya adalah tujuan pembelajaran ini. Nah, contoh, kalau seandainya kita menggunakan ChatGPT, ya kan, ChatGPT ini kan masing-masing connect ya, silakan buka ChatGPT, pokoknya ChatGPT. Nah, di sana apa yang menjadikan masalah Anda? Pokoknya coba buat masalah apa kira-kira yang mau kita selesaikan. Jadi, contoh, buatkan mungkin boleh ditekan di sana pembelajaran dari berbagai ChatGPT-nya. Coba silakan ChatGPT-nya. Kita umpamanya promnya seperti ini, coba silakan dibuatkan. Nanti kita tahu nanti perbedaannya. Silakan buatkan. Saya beberapa orang yang lagi belajar di kelas, ya, silakan buatkan gambar. Silakan buatkan gambar. Beberapa orang yang belajar di kelas, ya, dengan menggunakan misi, ya. Kira-kira 40 orang, ya kan? Kira-kira itu pakai prompt itu ya.
apakah ada unsur kebersamaan yang kita perintahkan prom tersebut, ya. Nah, berarti promnya seperti itu. Buatkanlah beberapa orang siswa atau siswi yang sedang belajar di lab komputer, sejumlah mungkin 4 orang. Siapa yang udah? Siapa yang sudah? Ya. Gimana bentuknya? Oke. Udah seperti ini. Coba lihat gambar lain. Nah, belajar di kelas itu. Nah, coba Farhan. Farhan siapa? Farhan gambarnya seperti ini. Coba lihat ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya, mungkin Bapak seperti ini, Kamu seperti ini. Ada yang lain? Ada? Ada, coba. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita menginstruksikan, memerintahkan kepada AI tersebut, kepada KA tersebut untuk buatkan gambar beberapa orang siswa, mungkin ya orang siswa atau siswi tadi sedang belajar di lab komputer. Nah, yang dibuatkan masing-masing PC itu berbeda ya, padahal promnya bersama. Timbul pertanyaan, gimana beda? Ada yang hal menarik di sini. Umpamanya kalau seandainya kalian mau buat, kalau ingin mengetahui umpamanya situsnya berita online di Riopos, di Pekanbaru apa gitu ya, mungkin riopos.com atau yang kompas.com itu nasional ya, atau mandiri.news.com atau tetaplah.com. Nah, langsung ya. Nah, kalau seandainya AI ini yang kita berikan perintah untuk membuatkan hal apa saja. Nah, coba satu lagi. Buat prom yang satu lagi. Buatkan berupa gambar rumah. Ini sama promnya nih, ini sama. Jangan sampai ada yang berbeda. Coba buatkan bentuk rumah. Gambar ya. Buatkan bentuk gambar rumah. Ya, buatkan bentuk gambar rumah. Ya. Buatkan bentuk gambar rumah berwarna merah dengan gaya minimalis. Dengan gaya silakan. Minimalis. Bapak juga ya. Ada yang muncul?
Kenapa kok beda gitu? Karena vouchernya berbeda. Hah? Ada yang bisa menjelaskan? Karena vouchernya berbeda. Voucher? Ada yang? Nah, itu lain itu tiket jamnya. Nah, tiket juga. Ya. Nah, ini lain lagi kayak orang abang apa? Ala Eropa dia. Dia orang Inggris dia. Bacanya kan di Inggris gitu. Nah, sebuah itu. Nah, jadi, bisa kita tarik kesimpulan. Kalau setiap prompt di AI yang kita perintahkan tersebut, ya, deskripsinya itu kalau sudah kita perintahkan, kita itu hampir sama objeknya itu kan, tetapi ada mungkin berbeda-beda tiap isi, atau dari handphone pun juga sama. Coba, kalau seandainya dari handphone, nah Bapak buka ilustrasinya sedikit, konten-konten seperti apa namanya dunia pendidikan, baik dunia fashion atau gimana, konten-konten yang seperti itu, maka dia akan membaca dia dengan histori yang sama, hampir sama. Padahal yang kita perintahkan sama ya kan, sama kan, sama. Kenapa kok berbeda? Dia membaca apa yang sering kita buka. Ya, apa yang sering kita buka? Contoh, kalau seandainya Anda ini ya, kalau di baik itu Facebook, ya karena Facebook atau IG, kalau Anda buat di mesin pencarian itu, ya, kalau membuat sesuatu di mesin pencarian, itu berdasarkan historinya itu akan muncul. Kalau Anda sering buka film-film konten-konten kreator seperti busana ini, busana muslim, atau dia akan lari ke sana, tidak jauh berbeda dia. Jadi seperti konten-konten yang seperti itu dia. Nah, jadi makanya objeknya itu, kalau umpamanya promnya itu kita perintahkan seperti apapun, promnya hampir sama, tapi hasilnya itu ada berbeda sedikit. Ya, paham ya? Kenapa kok berbeda gitu ya kan? Paham kan? Nah, Bapak ilustrasikan. Umpamanya Facebook, kalau seandainya kita sering membuka seperti jual beli atau apa. Nah, pada saat kita buka Facebook tersebut di berandai itu, karena kalian sudah pernah buka jual beli atau apa, ya akan muncul seperti itu. Paham ya? Otaknya itu seperti itu. Ya kan? Nah, dia akan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kita deskripsikan. Oke, paham ya? Sampai di situ ada pertanyaan atau bagaimana? Nah, nanti mungkin ke depan bahwasanya ilustrasi AI-nya Oke, kalau ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya. Oke, baik. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kita ini yang